Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas legal opinion kasus permasalahan perjanjian baku di First Travel, disusun oleh Andrian Muhammad Firmansyah, NPM 0221 058 691, Rian Ardi Nugroho, NPM 021 805 2171, Muhammad Tegar Prabowo, NPM 0221 058 711. Posisi kasus. Adapun kasus posisi PT First Anugrah Karya Wisata First Travel dijabarkan di bawah ini. Pada tanggal 1 Juli 2009, First Travel mengawali usahanya dari sebuah bisnis biro perjalanan wisata di bawah bendera CV First Karya Utama yang didirikan pada tanggal 1 Juli 2009. Biro perjalanan First Travel pada awalnya hanya menawarkan layanan perjalanan wisata domestik dan internasional untuk klien perorangan maupun perusahaan. Pada awal tahun 2011, First Travel merambah bisnis perjalanan ibadah umroh di bawah bendera PT First Anugrah Karya Wisata dan berkembang pesat dari tahun ke tahun. First Travel terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh sejak mengantongi keputusan Dirjen PHU nomor D/746 tahun 2013. Kala itu First Travel terdaftar beralamat di Jalan Radar Auri nomor 1 Cimanggis, Depok. PT Anugrah Karya Wisata First Travel membuka kantor pelayanan di dua tempat, yakni GKM Green Tower lantai 16 Jalan TB Simatupang dan Gedung Atrium Mulia Suite Jalan HR Rasuna Said. Keduanya berada di wilayah Jakarta Selatan. Izin untuk First Travel sempat diperpanjang dengan keluarnya keputusan Menteri Agama nomor 723 tahun 2016. Kisruh penyelenggaraan umroh oleh First Travel mulai mengemuka saat terjadinya kegagalan pemberangkatan jamaah pada tanggal 28 Maret 2017. Setelah terjadinya kegagalan pemberangkatan jamaah umroh pada tanggal dan langsung mendapatkan perhatian Kementerian Agama setelah First Travel gagal memberangkatkan para jemaah dan hanya diinapkan di hotel sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Pada tanggal 18 April 2017, Kementerian Agama pun melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan jemaah. Upaya klarifikasi pertama kali dilakukan. Jemaah merasa dirugikan karena di antara mereka ada yang sampai gagal 3 kali berangkat umroh. Saat dimintai kejelasan, manajemen First Travel selalu berkelit. Saat pertemuan antara Kementerian Agama dengan First Travel, Kemenak langsung menanyakan kejelasan kasus ini ke petinggi First Travel. Namun pihak manajemen tidak memberikan jawaban sama sekali. Pada tanggal 22 Mei 2017, Kemenak mengundang pihak First Travel untuk mediasi dengan jemaah. First Travel mengirim tim legal, namun mediasi tidak dilanjutkan karena mereka tidak dibekali surat kuasa. Dan pada tanggal yang sama, sebanyak 600 jemaah First Travel dari Jawa Timur mengadu ke DPR. Dengan aduan para jemaah Jawa Timur itu terlantar di ibu kota selama 4 hari dan tidak pernah tahu kapan akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Pada tanggal 24 Mei 2017, Kemenak kembali memanggil First Travel, namun upaya ini pun gagal karena pihak manajemen tidak hadir. Pada tanggal 2 Juni 2017, digelar mediasi antara pihak First Travel dengan sejumlah jemaah dari Bengkulu. Untuk kesekian kalinya, manajemen First Travel tidak ada solusi yang bisa diberikan. Pada tanggal 10 Juli 2017 merupakan terakhir kalinya upaya mediasi dilakukan, namun mediasi gagal karena manajemen First Travel tidak hadir. Kementerian Agama setidaknya sudah 4 kali mengupayakan mediasi antara jemaah dengan First Travel, namun upaya tersebut tidak berbuah hasil karena pihak First Travel bersikap tertutup dan kurang kooperatif. Pada tanggal 21 Juli 2017, Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan PT First Anugrah Karya Wisata untuk menghentikan penjualan paket promonya karena ada indikasi investigasi ilegal
dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. Pada tanggal 27 Juli 2017, sejumlah calon jamaah umroh menunggu pengembalian dana atau refund di kantor First Travel di GKM Green Tower, dan sebagai calon jemaah menolak pengembalian dana 50% dari total pembayaran. Pada tanggal 3 Agustus 2017, Kementerian Agama mencabut izin operasional First Travel. Pencabutan izin dilakukan Kementerian Agama karena First Travel telah melakukan pelanggaran undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini akhirnya menyebabkan jemaah yang mengalami kerugian baik materi maupun imaterial. Pencabutan izin dilakukan karena PT First Anugrah Karya Wisata dinilai terbukti telah melakukan pelanggaran pasal 65 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Pelanggaran tersebut berupa tindak penelantaran jamaah umroh yang mengakibatkan gagal berangkat ke Arab Saudi dan mengakibatkan timbulnya kerugian materi imaterial yang dialami jemaah umroh. Kemudian Kementerian Agama memberikan sanksi administratif kepada PT First Anugrah Karya Wisata First Travel sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 pertanggal 1 Agustus 2017. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018. Keputusan Dirjen PHU Nomor D76 Tahun 2013. Analisis tanggung jawab PT First Travel dalam perspektif perundang-undangan. A. Hubungan antara PT First Travel dengan jamaah. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Hubungan hukum dapat terjadi di antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara orang dengan badan hukum dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subjek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, produsen disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut. 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 5. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. A. Kesimpulan. 1. Dampak putusan Mahkamah Agung nomor 3096 KPID
2018 terhadap korban tindak pidana pencucian uang oleh first travel adalah berdampak pada 63.310 orang calon ibadah umroh yang menjadi korban merasa sangat dirugikan oleh negara karena hak atas uang mereka menjadi milik negara dan terlihatnya kelemahan dari sistem peradilan pidana yang tidak menimbangkan kepentingan dan hak korban. 2. Negara seharusnya melindungi korban tindak pidana pencucian uang oleh first travel dengan menolak putusan hakim yang atau mengembalikan uang korban serta memberikan bantuan hukum kepada korban yang tidak mampu dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan suatu keadilan dan perlindungan dengan menaikkan umroh korban first travel atau mengembalikan setengah uang milik korban. B. Saran 1. Diharapkan kedepannya untuk kasus tindak pidana pencucian uang seperti first travel yang mana uang yang menjadi subjek tindak pidana tersebut berasal dari uang masyarakat, seharusnya hakim lebih bijaksana dalam menimbang putusan untuk mengalihkan uang tersebut kepada negara yang seharusnya dikembalikan kepada korban yang merasa dirugikan. 2. Diharapkan kedepannya negara yang harusnya melindungi warga negara atau masyarakatnya yang menjadi korban tindak pidana pencucian uang terkait dengan kasus first travel, negara diharapkan mengembalikan hak-hak korban dan membantu korban dengan cara memberikan bantuan hukum seperti advokat bagi korban yang memperjuangkan hak-hak kembali dan mendapatkan keadilan dari perbuatan first travel. Terima kasih dari saya.